Siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kita ketemu kembali di mata kuliah aplikasi basis data di pertemuan ke-12. Nah, pertemuan ke-12 ini adalah sifatnya review materi. Kalau ini adalah review materi, berarti jangan lupa di pertemuan 13, 14, dan 15 mungkin kalau ada, itu berarti Anda harus menyiapkan presentasi dari proyek yang sudah dibuat. Ingat, ada 7 mata kuliah yang secara berkesinambungan membuat satu tugas yang sama. Sehingga di materi ke-13, 14, 15 Anda sudah siapkan dalam bentuk videonya dan dilaksanakan secara per kelompok, di mana kelompok tersebut sudah pernah saya singgung di pertemuan pertama sama dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh 6 mata kuliah yang sebelumnya. Jadi semuanya sama. Silakan dibuatkan videonya, kemudian nanti di-send email ke saya untuk kita sama-sama presentasikan. Presentasinya bisa menggunakan Zoom dan sebagainya per masing-masing kelompok yang akan presentasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk teknisnya akan dijelaskan kembali kelompok berapa saja yang akan maju di pertemuan ke-13. Yang jelas Anda sudah siap. Baik, di pertemuan ke-12 ini saya tidak melakukan uji praktek karena ini sifatnya review materi. Jadi Anda yang melakukan prakteknya, nanti tugasnya akan dikumpulkan by email. Ya, kita lihat dulu pertemuan review materinya. Ini ada tugas 3 mata kuliah aplikasi basis data ya. Dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan soal yang terdapat pada bab ini atau soal dapat menggunakan hasil ciptaan dosen pengampu mata kuliah itu sendiri ya. Dalam hal ini saya mengikuti tugas yang sudah ada di materi ini saja. Soal terdiri dari kombinasi pembahasan perintah DDL, DML serta fungsi join yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Oke, kita review dulu. Silakan dibuatkan database dengan nama DB Review, kemudian buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Ada tabel dokter ini terdiri dari field name-nya ada ID dokter, tipenya integer, size-nya 3, keterangannya primary key auto increment. Kemudian field name ada nama, tipenya varchar, size-nya 35. Ada field name alamat, tipenya varchar, size-nya 50. Kemudian ada field name nomor telepon, tipenya varchar, size-nya 20, dan biaya konsultasi, tipenya double. Untuk tabel pasien, kita lihat ada field name, ada ID pasien, tipenya integer, size-nya 3, keterangannya sebagai primary key, dia sebagai auto increment. Field name-nya ada nama, varchar, size-nya 35. Ada field name alamat, tipenya varchar, size-nya 50, dan nomor telepon. Field name-nya type-nya varchar dan size-nya 20. Kemudian ada tabel periksa. Tabel periksa field name-nya adalah nomor periksa, tipenya integer, size-nya 3, primary key. Kemudian ada field name, tanggal periksa, tipenya date. Kemudian ada ID periksa, tipenya integer, size-nya 3. Ada ID dokter, tipenya integer, size-nya 3. Dan biaya, tipenya adalah double. Jadi ada 3 tabel. Ada 3 tabel dokter, tabel pasien, dan tabel periksa. Kemudian isi rekod masing-masing. Kita lihat tabel dokter itu ada 5 field ya. Nama yang pertama itu Sri Putri, alamat BSD, nomor 021, 7-nya 3 kali, 5-nya 4 kali, 50.000. Yang kedua ada Ade Wijaya, Cimone, 021, 7-nya 3 kali, 6-nya 4 kali, 100.000. Hermawan, alamatnya Tangerang, 021, 7-nya 3 kali, 8-nya 4 kali, 50.000. Kemudian ada Susanti, alamatnya Cengkareng, 021, 7-nya 3 kali, 9-nya 4 kali, 75.000. Dan ada Ernest, alamatnya Ciledug, nomor teleponnya 021, 7-nya 3 kali, 00 semua, biayanya adalah 100.000. Kemudian ada tabel pasien, ya. Ada pasien juga ada 5. Anda tinggal lihat aja ada Abdul Majid, Adi Wijaya, Hermawan, Susanti, dan Ernest. Alamatnya Tangerang, Tangerang Selatan. Ini nomor teleponnya. Kemudian ada tabel periksa. Kita lihat di sini tabel tanggal periksa, ada ID pasien, ada ID dokter, dan biaya. Ini ada lengkap, ada 4 rekod. Nah, di sini tolong buka struktur masing-masing tabel, udah bisa. Tampilkan seluruh isi rekod, sudah bisa. Ubah size. Nah, gimana cara ubah size? Ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ubah size pada field nama. Pada tabel dokter menjadi size-nya 45. Kemudian tampilkan isi rekod tabel dokter dengan nama dokter, namanya adalah Sri Putri. Kemudian tampilkan hanya field nomor periksa, nama diambil dari tabel dokter. Kemudian ada biaya konsultasi, tanggal periksa dengan
gunakan fungsi inner ya, tolong dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, tampilkan hanya field nomor periksa, nama diambil dari tabel dokter. Biaya konsultasi, tanggal periksa, total biaya. Total biaya merupakan alias yang dibuat dari total biaya didapat dari biaya konsultasi ditambah dengan biaya. Gunakan fungsi inner joiner juga. Kemudian yang ke-10, tampilkan hanya field nomor periksa. Nama diambil dari tabel dokter, biaya konsultasi, tanggal periksa, total biaya. Bonus total biaya merupakan alias yang dibuat dari total biaya didapat dari biaya konsultasi ditambah biaya. Buat alias kembali dengan nama bonus. Bonus didapat jika total biaya lebih besar dari 100.000, yaitu vitamin C bonusnya. Gunakan fungsi inner join untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasil tampilannya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan 12. Saya ucapkan selamat sore dan selamat malam rekan-rekan semua. Tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan saya akan periksa. Selamat sore dan selamat malam rekan-rekan semua.